Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 PAIG akan menjelaskan tentang dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kami yaitu mata kuliah filsafat pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Noto Nagoro 1905 sampai 1981, menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kebenaran ilmiah, filosofis, dan religius. Kebenaran Pancasila secara filosofis karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia. Sedangkan nilai ketuhanan bersumber dari kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Sedangkan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, demokrasi, dan keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. Secara filosofis, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum berdirinya bangsa Indonesia itu sendiri, di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, menghargai kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, mengedepankan musyawarah mufakat, menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan bangsa yang beradab. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada. Menurut Muhammad Nur Syam 1984 nomor 24, ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika. Sebelum manusia menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Jadi ontologi adalah cabang dari filsafat yang persoalan pokoknya apakah kenyataan atau realita itu. Rumusan-rumusan itu identik dengan membicarakan hakikat yang ada. Hakikat ada dapat berarti segala sesuatu yang ada, menunjuk kepada hal umum, atau abstrak umum universal. Selanjutnya, dalam kenyataannya, Pancasila dapat dilihat dari penghayatan dan pengalaman kehidupan sehari-hari dan dapat dijabarkan menurut sila-sila Pancasila sesuai dengan ontologi tadi, yaitu yang pertama masalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menjiwai sila-sila lainnya. Di dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sila pertama ini diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, yaitu untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Karena itu di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat ditanamkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan tidak membedakan usia, agama, dan tingkat sosial budaya dalam menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kemanusiaan itu harus didasarkan atau dilandaskan dalam hal keadilan. Kemudian, setiap manusia memiliki kebebasan dalam hal menuntut ilmu, mendapat perlakuan yang sama kecuali tingkat ketakwaan seseorang. Dan oleh karena yang dibangun adalah masyarakat Pancasila, maka pendidikan harus dijiwai Pancasila sehingga akan melahirkan masyarakat yang susila, bertanggung jawab, adil dan makmur baik spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
yang merupakan kunci atas kemenangan. Dengan persatuan yang kuat, kita dapat menikmati alam kemerdekaan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta kecintaan terhadap tanah air menghapus perasaan kesukuan yang sempit dan memotivasi untuk penyebaran dan pemerataan pembangunan yang semuanya akan menghalangi pikiran-pikiran yang berbau separatisme dan rasialisme. Selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat, sering dikaitkan dengan kehidupan berdemokrasi. Dalam hal ini, demokrasi sering juga dikaitkan dengan kekuasaan ada di tangan rakyat. Sebagai contoh, dalam memilih seorang pemimpin di desa, lembaga untuk menyalurkan kehendak untuk berkepentingan bersama melalui musyawarah. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan ini meliputi kebutuhan di bidang material dan di bidang spiritual yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Selanjutnya ada epistemologi yang merupakan bidang filsafat nilai yang secara khusus mempersoalkan pengetahuan tentang nilai kebenaran dan otomatis juga mempersoalkan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi, jika diterapkan pada pendidikan berarti yang menjadi persoalan pokoknya adalah pengetahuan yang benar tentang pendidikan dan sekaligus bagaimana cara penyelenggaraannya secara benar. Menurut Soehartono menjelaskan bahwa pemahaman aspek epistemologi pendidikan berfungsi sebagai landasan dasar pengembangan potensi intelektual sehingga pada waktunya dapat membuahkan kematangan intelijensi. Uraian tentang sila-sila Pancasila dalam hal epistemologi sebagai berikut. Sila pertama, pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh melalui akal dan panca indera dan dari ide dan Tuhan. Berbeda dengan Pancasila, ia lahir tidak mendadak, tetapi melalui proses panjang yang dimatangkan dengan perjuangan. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pribadi manusia adalah subjek yang secara potensial dan aktif kesadaran tahu atau eksistensi diri, dunia bahkan juga sadar dan tahu bila di suatu ruang dan waktu tidak ada apa-apa kecuali ruang dan waktu itu sendiri. Pancasila adalah ilmu yang diperoleh melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan mempunyai ilmu moral, diharapkan tidak ada lagi kekerasan dan kesewenang-wenangan manusia terhadap yang lainnya. Selanjutnya sila ketiga atau yang berbunyi Persatuan Indonesia. Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerjasama atau produk hubungan dengan lingkungannya. Bila ini dihubungkan dengan Pancasila maka sesuai karena hubungan antar manusia itu diperlukan suatu landasan yaitu Pancasila itu sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini diperlukan suatu ilmu keguruan untuk mencapai guru yang ideal, guru yang kompeten. Setiap manusia bebas mengeluarkan pendapat, setiap ada permasalahan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu pengetahuan sebagai pendaharaan dan prestasi individu serta sebagai karya budaya umat manusia merupakan martabat kepribadian umat manusia. Dalam arti luas, adil di atas dimaksudkan seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini didapatkan melalui pendidikan, baik itu informal, formal, dan non-formal. Dalam sistem pendidikan nasional yang intinya mempunyai tujuan yang mengejar ilmu pendidikan, teknologi, dan ilmu pengetahuan dan ketakwaan di bidang sosial dapat dilihat pada suatu badan yang mengkoordinir dalam hal mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas sebuah nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang. Karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Aksiologi merupakan cabang yang mempelajari nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara
mengandung nilai-nilai yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di samping itu juga ada nilai etika, estetika, religius. Semua ini yang terkandung dalam Pancasila tersebut dijadikan pedoman atau rujukan dalam praktek pendidikan di Indonesia. Adapun uraian tentang Pancasila dalam tinjauan aksiologi, sila-silanya sebagai berikut. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, percaya kepada Allah merupakan yang paling utama dalam ajaran agama Islam. Dilihat dari segi pendidikan sejak dari anak-anak sampai perguruan tinggi, diberikan pelajaran agama dan hal ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Yang kedua, dalam kehidupan umat Islam, setiap muslim yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, ia berdiri di barisan depan tanpa membedakan ras, suku, keturunan, dan lain-lain. Karena di mata Allah manusia itu sama. Jadi manusia lebih harus mengedepankan keadilan dan beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Islam mengajarkan supaya bersatu dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan mengajarkan untuk taat kepada pemimpin. Tapi Indonesia adalah negara Pancasila, bukan yang berdasarkan suatu agama. Walaupun bangsa ini memiliki agama yang berbeda-beda, namun negara kita tetap berusaha untuk membina dan membimbing terhadap kehidupan beragama, untuk terwujudnya kesatuan dan kerukunan antara agama satu dengan yang lainnya. Hal ini juga seperti halnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang dari mana implementasi dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bangsa kita ini sudah memiliki sikap gotong royong dan suka musyawarah, dan seharusnya ini harus terus dilestarikan. Dan dalam sila ini juga didapat artikan semua orang mempunyai derajat yang sama untuk musyawarah dan lain sebagainya. Selanjutnya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, hendaknya kita mengembangkan perbuatan yang luhur, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, bersikap hemat, dan menghargai karya orang lain. Selanjutnya ada poin C yaitu keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Negara merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal bagi suatu bangsa atau seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam hal ini negara juga mengatur kehidupan masyarakat dengan jelas secara konstitusional untuk mewujudkan ketertiban dan kepentingan bersama. Tujuan negara secara umum, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Tiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Negara mempunyai berbagai tatanan hukum atau peraturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku, sehingga tujuan atau cita-cita suatu negara untuk membangun kehidupan yang damai dan maju berkembang sudah tercapai. Dua teori tujuan negara menurut para ahli yaitu ahli dari Niccolo Machiavelli yang menyatakan bahwa tujuan negara dikemukakan dalam bukunya Il Principe atau Kepala Negara. Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah atau raja digunakan sebagai teknik memupuk atau menggunakan kekuasaan tersebut. Selanjutnya teori tujuan negara dari Immanuel Kant. Immanuel Kant menulis dalam bukunya yang berjudul Metaphysics Avançons, ajaran metafisika dalam hukum, bahwa manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak, kemauan dalam masyarakat negara harus melalui dan didasarkan dengan undang-undang. Sementara dalam rangka tugas negara, pemerintah untuk melaksanakan tujuan negara sebagai organisasi kekuasaan. Suatu tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan nilai-nilai ideal yang berbentuk dalam pribadi manusia yang dicita-citakan.
Nilai-nilai ideal tersebut mempengaruhi dan mewarnai pola kepribadian manusia, sehingga menampak atau nyata dalam perilaku lahiriahnya sehari-hari. Dengan kata lain, perilaku lahiriah seorang manusia adalah cermin yang memproyeksikan nilai-nilai ideal yang telah mengacu dalam jiwa manusia tersebut, sebagai hasil dari proses pendidikan yang dialaminya. Selanjutnya di poin D kita akan membahas masalah filosofis tujuan pendidikan di Indonesia. Setiap kegiatan pendidikan merupakan bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk menuju ke suatu tujuan. Dan tujuan-tujuan ini ditentukan oleh tujuan-tujuan akhir. Pada umumnya, esensi ditentukan oleh masyarakat yang dirumuskan secara singkat dan padat, seperti kematangan dan integritas atau kesempurnaan pribadi, dan terbentuknya kepribadian Muslim. Di antara para ahli teori pendidikan yang telah banyak membantu dalam memberikan inspirasi terhadap bermacam-macam usaha pendidikan yang dianggap mulia pada segala zaman. Dengan demikian, tujuan pendidikan selalu terpaut pada zamannya. Dengan kata lain, rumusan tujuan pendidikan yang dapat dibaca unsur filsafat dan kebudayaan suatu bangsa yang dominan. Adapun tujuan pendidikan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 8 mata kuliah Filsafat Pendidikan kelas PAIG. Saya beranggotakan Alan Alda Nugroho dan juga Afifah Aulia Izati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.